I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3B dari kelas 108. Perkenalkan nama saya Nur Ali Asisa. Perkenalkan nama saya Isna. Perkenalkan nama saya Nuraida. Baik, kami akan memaparkan materi mengenai hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Isi ketentuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kedudukan Pancasila terbagi atas 3. Yang pertama ialah Pancasila sebagai ideologi dan filsafat bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai payung keragaman. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung makna bahwa semua sumber hukum atau peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman masyarakat. Pancasila dapat menyatukan keragaman masyarakat Indonesia. Pancasila dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia. Berikut contoh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila pertama dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 dan 2, serta Pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 1 ayat 1 dan 34 ayat 1. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM bahwa setiap manusia bergaul satu sama lain. Dalam semangat persaudaraan, sila ketiga dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1, 25A, 35, 36, 36A, dan 36B. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 dan 34. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.